Kalau ndak kuat, ndak bisa kita sukses. Jangan lihat suksesnya, lihat sakitnya dulu. Kalau ketemu sakitnya dulu, itu pasti akan sukses. Perkenalkan, nama saya Maina, pemilik Kube Waroh. Awalnya berdiri Kube Waroh ini dari bahan baku. Kenapa? Bahan baku itu kan banyak. Nah, sesudah banyak bahan baku itu, terus ini mau diapain bahan baku ini? Terus tak jual, tidak ada yang beli, tak kasih orang minta juga, tidak ada yang mau dikasih gitu. Nah, di situ saya kepikiran, buat apa ini ya? Kan sayang itu bahan baku, sudah capek-capek kita tanam, terus kebuang gitu ya. Nah, di situ ada ide buat keripik. Kalau keripik itu kan bertahan sampai 1 minggu lah kan, ya, kemarin awalnya itu. Nah, di situ saya mulai nyabut singkong itu sekitar 5 kilo. Nah, sesudah 5 kilo itu saya buat goreng yang 5 kilo itu saya titip-titip ke warung-warung asal mulainya gitu. Tapi saya pikir di warung-warung itu keuntungannya itu enggak begitu, cukup untuk makan aja, itu pun sekedar, enggak ada kelebihan. Nah, waktu itu lagi banyak, udah panas-panas gitu kan, enggak ada untuk beli terpal, untuk beli apa waktu itu. Nah, datanglah dari Dinas Perindak. Waktu itu dia enggak sengaja untuk ke saya, waktu itu dia datang untuk yang pengolah kayu itu. Nah ya, yang pertukangan itu. Nah, akhirnya dia lihat saya gitu, panas-panasan kan, enggak ada terpal untuk penutup. Loh, ini buat apa ini, Bu? Ini wah tepiak keripik nih, Pak. Kayak gitu dia. Terus kenapa sih dia panas-panas? Ya, itu sudah enggak ada. Kenapa sih dia enggak pakai terpal? Enggak ada buat beli terpal. Waktu itu pas datang dari Dinas Perindak, nah disitulah kita dibina sama Dinas Perindak. Nah, dia kasih saya terpal sama sealer waktu itu. Nah, terus Perindak saranin kita pakai timbangan. Sesudah pakai timbangan, awalnya kan saya jual 3.000 per 1 kemas itu. Saya coba 5.000, yang 1 on itu Pak 5.000. Nah, sesudah 5.000, alhamdulillah Pak, waktu itu senang sekali. Saya tuh dapat keuntungan ya. Nah, dapat keuntungan berapa ya? 100.000 dah. Satu hari itu senang sekali. Terus saya beli untuk ngangkut barang itu Argo. Nah, itu sih saya beli untuk keuntungan pertama itu saya beli Argo. Untuk apa? Untuk saya bawa bahan itu masuk gitu. Nah, datanglah bantuan PKH waktu itu. Waktu saya goreng-goreng itu. Loh, Bu, ini sudah dapat bantuan dari kantor, dia bilang. Nah, datanglah bantuan PKH itu, Pak. Saya dapat 300 waktu itu awalnya. Nah, sesudah 300 itu, nah itulah membesar deh Pak waktu itu. Untuk mencari bahan baku sih bapaknya gitu. Saya bagian produksi. Terus Waroh untuk bantu-bantu buat stiker, untuk pemasaran gitu yang bapaknya. Dulu sebelum nikah ya, saya di sini bagian pemasaran, bagian kemasan. Kadang campur juga ke bagian produksi. Pokoknya semua yang bisa saya bantu, saya bantu. Karena sekarang sudah punya anak, sudah punya suami, jadi pekerjaan itu dibatasi. Anak masih kecil juga, tapi untuk pemasaran masih jalan sih. Kalau bisa saya bantu, saya keluar cari pemasaran, tambah-tambah konsumen. Kadang pemasarannya juga kan sekarang karena kita lewat internet ya, online shop. Jadi kita nawarinnya kan sekarang mudah lewat HP aja, tinggal posting-posting aja. Nanti kalau ada pesanan, ada yang jalan. Saya kerja bagian ditempatkan sama ibunya tukang produksi. Itu saya juga cuma produksi nangka,
pokok bahan-bahan baku itu adalah kalau ibunya produksi keripik-keripikan yaitu. Sekarang bahan bakunya alhamdulillah kita diantarin berupa nangka, berupa pisang kepok, berupa ubi madu, ubi ungu. Kita diantari sekarang, alhamdulillah kita dari tidak kayak dulu saya yang cari untuk bahan baku. Kita store-nya masukinnya ke oleh-oleh. Awalnya sih ke toko-toko dulu Pak ya, ke toko Interniaga, terus Niaga, supermarket dulu kan Ruby. Nah masuk di situ aja kan kita senangnya minta ampun Pak ya. Nah terus lama-lama terus bisa masuk ke oleh-oleh, Ya sekarang alhamdulillah bisa dia bekerja di sini itu 10 orang Pak. Yang nggak punya kerjaan akhirnya kan jadinya bekerja. Malah bisa dia buat rumah, bisa beli motor kan, bisa beli apa yang dia mau gitu Pak. Istilah saya itu Pak bagi hasil lah istilahnya ya, bukan saya dapat keuntungan sendiri gitu. Biar kita sama-sama enak. Harus kita kuat Pak ini untuk usaha ini. Kalau enggak begitu, makanya saya bingung Pak ya, kenapa orang itu enggak bisa sukses? Karena enggak kuat. Enggak kuat tahan rintangan dan turun naiknya pembeli gitu. Kadang ada yang laku kan, kadang enggak dia. Kalau saya sih Pak tahan banting. Makanya dari dinas perindustrian itu, oh ini tahan banting ini dia bilang. Nah waktu itu Pak, wow sepi terus tutup semua oleh-oleh, semua sektor itu barang itu. Nah waktu itu ya saya bingung untuk brandnya itu Pak. Pakai apa ini? Saya bolak-balik ini untuk nanya pakai apa brandnya ini. Kalau dia laku, kalau mun itu kan bahasa Lomboknya itu mun laku. Oh enggak usah ya pakai mun. Kalau semua udah saya pakai. Oh pakai Waro aja ya. Tapi kan enggak bisa pakai nama orang gitu. Tapi kan Waronya itu kan ujungnya aja, bukan kita pakai semua. Kenapa? Soalnya dia paling sangsara lah Pak untuk membangun usaha ini gitu, yang Waro. Dulu kan kita masih SD itu tahun 2002. Itu uang jajannya paling cuma Rp500 gitu. Untuk belanja aja mungkin nggak cukup kan. Jadi ibu itu awalnya buat kerupuk dulu, kerupuk tepung. Nah dari kerupuk tepung itu kan ibu naruhnya di setiap warung gitu kan, warung-warung kecil yang di sekitaran komplek aja, sekitaran rumah, kadang kantin sekolah. Nah kalau saya setiap jalan sekolah itu pagi-pagi kan ada bibi di kantin yang sering pesen. Jadi sekalian nih bawa sekolah nih, 1 karung itu kan kita anaknya kecil terus karungnya gede banget gitu. Dibawa lah, aduh saya dari kecil gini udah kerja gitu kan dalam hati, tapi nggak apa-apa dah demi belanja gitu kan, demi uang jajan, demi adik juga gitu. Terus akhirnya itu berlanjut sampai saya kelas kelas 5 mungkin. Akhirnya ibu stop kan karena ibu hamil punya adik lagi, jadi stop dulu selama berapa bulan gitu. Pulang sekolah Pak dia ikut ngupas singkong, kecil-kecil kan ngupas singkong. Ya enggak apa-apa nak, yang penting kita bisa nabung, bisa dapat makan itu. Kok dulu itu Pak, wow makan itu susah. Untuk sesuap nasi itu kadang tak dapat makan juga pernah Pak, sering tak dapat makan. Ibu itu lebih besar perjuangannya dari bapak. Ya. Karena dari ibu itu kan pengalamannya dulu pernah kerja di orang Cina ya, jadi ART. Dari situlah ibu itu gimana ya kalau saya kerja sendiri di rumah kayak saya kerja di orang Cina itu.
masa sih saya nggak dapat uang lebih banyak gitu kan. Dulu gajinya cuma berapa, 7.000 kalau zaman dahulu kan. 15.000. Iya, per bulan. Terus akhirnya ibu berhenti lah. Sampai saya pernah ketemu sama bosnya itu kan. Tapi ibu udah berhenti jadi ART-nya. Terus bu, ini coba-coba usaha sendiri di rumah. Katakan tadi tuh, ibunya itu, saya memang cepat mengeluh kalau ada kelemahan gini-gini, saya ngeluh, tapi ibunya yang kuat. Nggak usah mengeluh-ngeluh. Itu namanya sebelum seberapa, apapun kerjain kita harus berjuang. Teman-teman kalau mau usaha itu harus kuat. Kuat mental, kuat fisik, kuat pikiran. Kalau enggak kuat, enggak bisa kita sukses. Jangan lihat suksesnya, lihat sakitnya dulu. Kalau ketemu sakitnya dulu, itu pasti akan sukses. Harus berkorban, harus berani berkorban. Jangan kita takut takut rugi dulu. Besok kita petik, keluar aja dulu. Sesudah itu baru kita merasakan. Sama kayak anak kecil kan Mas. Dari dia baru lahir kan kita tuh begadang, pokoknya capek banget. Tapi ketika dia udah besar, nanti kan kita sendiri yang petik hasilnya.